Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mata kuliah karya tulis ilmiah itu membekali mahasiswa untuk dalam rangka format penulisan skripsi. Seringkali memang karya tulis ilmiah itu bukan hanya ditunjukkan untuk penulisan format skripsi, tapi lantas kali ini saya akan mencoba untuk memberikan satu gambaran tentang format penulisan skripsi yang ada di Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Yang pertama adalah format penulisan skripsi itu adalah seluruh proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa disusun dalam sebuah laporan penelitian atau skripsi. Yang kedua, laporan tersebut disusun dengan menggunakan format yang pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, utama, dan akhir. Yang ketiga, bagian awal terdiri dari judul, persetujuan atau pengesahan, moto atau persembahan, pernyataan keaslian penulis skripsi atau dibubuhi, materi yang 6.000, kemudian abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, dan daftar diagram jika ada. Kemudian selanjutnya bagian utama merupakan inti dari skripsi yang mencerminkan seluruh proses penelitian. Untuk penelitian kuantitatif, skripsi memuat bab-bab tentang pendahuluan atau bab pertama, kerangka teoretik atau bab kedua, metode penelitian di bab ketiga, data dan analisa di bab keempat, dan yang terakhir bab 5 atau penutup. Untuk penelitian kualitatif, bab-bab mengikuti ketentuan di atas kecuali bab 3 metode penelitian, jadi disesuaikan. Bab 3 juga metode penelitiannya apa dan sebagainya. Bab metode penelitian menyatu dengan bab 1. Ya, jadi bab 1 juga ketika membahas metode penelitiannya apa, maka metode penelitian di bab 3, metode penelitian di bab 3 itu akan mengikutinya. Kemudian pada dasarnya jumlah bab atau subbab disesuaikan dengan kebutuhan kajian. Bagian akhir sebagai pelengkap dari bagian utama, berisi tentang rujukan dan lampiran yang penting untuk diketahui pembaca. Jadi sebetulnya walaupun ada panduan tentang sampai penutup, tapi pada dasarnya sebetulnya jumlah bab atau subbab itu disesuaikan dengan kebutuhan kajian atau kebutuhan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian saya menginjak kepada proposal penelitian. Jadi sebelum menginjak ke skripsi, sebaiknya mahasiswa tentukan bagaimana penulisan proposal skripsi atau proposal penelitian yang mungkin nanti yang mau nggak harus diujikan dalam seminar proposal skripsi, yang setelah seminar proposal skripsi akan kemudian di follow up sampai kepada penulisan skripsi. Penulisan skripsi dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu kualitatif, kuantitatif, atau gabungan mixed method. Jadi penelitian itu ada kualitatif, kuantitatif, dan atau gabungan atau mixed method. Pendekatan kualitatif menekankan pada narasi atau deskripsi atas fenomena atau gejala yang diteliti. Jadi kalau penelitian kualitatif itu
menggunakan satu narasi atau deskripsi atas fenomena atau gejala yang diteliti, atas apa yang menjadi keresahan dalam kegelisahan akademik para peneliti skripsi. Kira-kira begitu. Gambaran sederhananya begitu. Kemudian pendekatan kuantitatif menekankan pada aspek pengukuran fenomena atau gejala yang diteliti dengan alat bantu statistik. Jadi lebih pada ukuran-ukuran, lebih pada kajian statistik yang ada. Pendekatan mixed method ini yang gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, yaitu pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif. Mahasiswa dapat memilih menggunakan metode tertentu sesuai dengan tema, pilihan, dan kemampuan mahasiswanya. Intinya sebetulnya kalau saya sesuai dengan kegelisahan akademiknya, kepenginnya apa misalnya begitu, ya sudah, kalau memang ditentukan begini, maka ambillah pendekatan yang menunjang pada kegelisahan itu, entah itu kualitatif, entah itu kuantitatif, entah itu mixed method atau gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Kira-kira begitu. Proposal penelitian kualitatif, yaitu proposal skripsi ini menggambarkan latar belakang permasalahan, landasan teori, dan metode penelitian yang akan digunakan. Secara terperinci dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu awal, utama, dan akhir. Sistematika penyusunannya sebagai berikut. Pertama, struktur proposal dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu pertama halaman judul, yang kedua halaman persetujuan, yang ketiga atau C isi proposal yang terdiri dari A. Jadi halaman judul, halaman persetujuan, isi proposal yang terdiri dari A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan penelitian, D manfaat penelitian, E tinjauan pustaka, F kerangka teori, G metode penelitian. Nah, ini metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, definisi konseptual, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisa data. Untuk selanjutnya yaitu sistematika penulisan skripsi. Ya, untuk selanjutnya setelah metode penelitian, kemudian hanya adalah sistematika penulisan skripsi. Yang I daftar pustaka, yang J daftar draft wawancara kalau memang ada, dan sebagainya. Yang terakhir mungkin penutup. Penjelasan struktur proposal. Misal halaman judul. Halaman judul meliputi judul proposal, maksud proposal penelitian, lambang IBN, identitas mahasiswa, instansi, dan waktu pengajuan. 1. Judul proposal dibuat secara singkat, jelas, dan menunjukkan dengan tepat masalah atau variabelnya yang akan diteliti. Judul ditulis dengan huruf kapital menggunakan Times New Roman, fontnya 14, bold, dengan tulisan yang tebal. Sedangkan anak judul proposal ditulis dengan font 12 kalau memang ada anak judulnya, dan diletakkan di bawah judul. Yang kedua, maksud proposal adalah menyusun skripsi S1, program studi, PAI, AS, ES, PGRA, PBS, atau pilih yang sesuai, yang memang sesuai dengan jurusan mahasiswanya. Kemudian lambang IBN. Yang keempat, identitas mahasiswa adalah nama mahasiswa dan nomor induk. Nama harus ditulis dengan lengkap dengan huruf kapital dan tidak boleh disingkat. Nomor induk mahasiswa dicantumkan di bawah nama. Yang kelima, instansi yang dimaksud adalah prodi IBN yang ditulis dengan huruf kapital Times New Roman, font 14 bold.
tulisan tebal. Yang keenam, waktu pengajuan adalah tanggal proposal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sekilas tentang proposal skripsi untuk persiapan mahasiswa dalam mata kuliah karya tulis ilmiah. Pertama, isi proposal. Latar belakang merupakan gambaran dari fenomena empirik atau field research dan atau wawancara teoretik atau akademik liberal research. Ia menunjukkan adanya permasalahan dan atau adanya kesenjangan antara kenyataan dengan yang seharusnya, normatif, nilai aturan, dalil, dan teori yang memerlukan penyelesaian atau penjelasan. Dalam latar belakang harus memuat dinamika permasalahan sebagai sesuatu yang saling berkaitan dan menyumbang terjadinya masalah secara umum hingga spesifik. Penjelasan spesifik mengarah pada objek atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Penjelasan spesifik yang menunjuk pada fokus penelitian harus memuat aspek permasalahan yang menarik, penting, dan unik untuk diteliti. Jadi isi proposal itu pertama menarik, terus penting dan unik untuk diteliti. Kalau isi proposalnya tidak menarik, menurut saya tidak menjadi satu hal yang harus diselesaikan atau dikerjakan dalam konten-konten isi proposal. Kemudian saya beralih kepada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya. Rumusan masalah harus berkaitan dengan tema dan latar belakang masalah penelitian. Menyusun rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Apabila masalah yang diajukan lebih dari satu, maka diberi nomor urut 1, 2, 3. Biasanya kalau di IBN maka biasanya rumusan masalah itu bisa 2 bisa 3 tergantung variabel yang akan mau diteliti. Kemudian sel selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Tujuan penelitian disusun dalam bentuk kalimat pernyataan dan spesifik. Apabila jumlahnya lebih dari satu, disusun secara berurutan. Manfaat penelitian merupakan nilai guna atau fungsi dari hasil penelitian yang diharapkan. Manfaat penelitian meliputi manfaat secara teoretik atau pengambilan ilmu pengetahuan dan praktis, manfaat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, kebijakan, dan terapan. Itu tujuan dan manfaat penelitian memang harus sejalan. Misalnya tujuan penelitian, ya manfaat penelitiannya 1, 2, 3, manfaat penelitiannya 1, 2, 3, kira-kira begitu. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang secara tematis ada kesesuaian dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi, mencari aspek-aspek yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, mengembangkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, dan menjelaskan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka dilakukan sebaiknya mengambil dari sumber aslinya. Dalam penelitian skripsi memuat minimal 5 buah hasil penelitian sebelumnya. Dalam menyusun tinjauan pustaka harus menyebutkan nama peneliti, judul peneliti, jenis penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian yang lainnya, dan tahun penelitian atau penerbitan. Jadi minimal 5 penelitian yang sebelum
sebelum dilakukan. Misalnya sampai mengambil tentang penelitian tentang pengembangan metode pembelajaran, maka skripsinya yang berkaitan dengan itu apa saja sampai cari dan sebagainya, sehingga ada deretan. Nah, posisinya sampai sebagai apa? Sebagai penguat, ya kan? Kemudian atau sebagai orang yang mencoba untuk beda dan sebagainya. Ini di dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa penelitian itu secara kritis dan sistematis telah dilakukan oleh sebelumnya. Kira-kira begitu ya. Saya lanjut. Sistematika penulisan memuat penjelasan rangkaian tiap bab dalam penyusunan skripsi yang menunjukkan hubungan kronologis. Pertama, misalnya daftar pustaka. Ini antara sistematika penulisan dan kemudian setelah itu adalah daftar pustaka. Sistematika penulisan memuat misalnya biasanya sistematika penulisan itu misalnya bab 1 tentang apa-apa, bab 2 tentang apa-apa, bab 3 tentang apa. Jadi memuat tentang penjelasan rangkaian tiap bab dalam penyusunan skripsi yang menunjukkan hubungan yang sifatnya kronologis dan sebagainya. Dilanjut pada daftar pustaka. Daftar pustaka berisi tentang sumber rujukan atau referensi yang ditunjukkan untuk penyusunan proposal penelitian. Daftar pustaka yang disusun hanya memuat sumber yang dirujuk atau jadi referensi. Dalam daftar pustaka harus memuat sumber pustaka berbahasa asing, Arab dan Inggris misalnya, masing-masing 3 buku dan jurnal minimal 3 jurnal, terbitan 3 tahun terakhir. Daftar pustaka disusun ke bawah berdasarkan urutan abjad dan sumber kepustakaan, berawal dari sumber buku, jurnal, laporan penelitian, penulis lepas, dan situs-situs dari internet yang dituliskan pula pengunduhnya. Itu sekilas tentang daftar pustaka. Kemudian yang paling penting adalah kerangka teori. Kerangka teori adalah pemaparan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan menunjukkan rujukan untuk memahami dan menjelaskan data atau informasi hasil penelitian dan jawaban atas masalah penelitian. Penyusunan kerangka teori berdasarkan pada variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Kerangka teori dalam penelitian kuantitatif harus jelas dan rinci karena menjadi dasar uji hipotesisnya. Kerangka teori harus menjelaskan saling hubungan atau interrelasi di antara semua variabel yang terlibat dalam penelitian. Dalam penjelasan kerangka teori sudah jelas fungsi dan posisi masing-masing variabel, baik sebagai variabel independen atau dependent, intervening maupun variabel yang lainnya. Kemudian hipotesis memuat pernyataan singkat yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diteliti. Hipotesis dibuat berdasar pada landasan teori yang digunakan dan dinyatakan dalam bentuk hipotesis satu arah. Hipotesis dibuat dalam 2 kategori, hipotesis nol atau nihil HO dan hipotesis kerja HK. Hipotesis sebaiknya disendirikan, tidak digabung dengan kajian teori. Apabila terdapat lebih dari 1 hipotesis, maka diletakkan berurutan, mulai dari yang paling banyak melibatkan variabel dan sebagainya. Ini kalau kemudian penelitian kuantitatif biasanya itu kemudian menyertakan hipotesis tentang bagaimana hipotesis, kesimpulan sementara lah, kira-kira begitu. Secara singkat, jawaban sementara dari permasalahan yang diteliti. Ya, hipotesis dibuat berdasarkan pada landasan teori yang digunakan dan dinyatakan dalam bentuk hipotesis satu arah. Ya, biasanya misalnya pengaruh pendidikan Islam berbasis lingkungan hidup terhadap kesadaran peserta didik menjaga lingkungan hidup. Maka hipotesisnya apa? Misalnya ada pengaruhnya dan sebagainya. Nah, itu kesimpulan dasar sementara. Terima kasih dari saya, itu dulu. Nanti akan saya jelaskan soal lebih detailnya di dalam forum-forum kelas, kemudian di dalam beberapa yang nanti saya juga
akan membahas lebih detail soal bagaimana metode penelitian yang belum saya bahas. Metode penelitian kualitatif yang seperti apa, metode